والشهداء والصالحين جميع الملائكة المقربين أبو بكر Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku ana fasal suwiji furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Sittatu asya'a iku ana 6 pira-pira sewiji-wiji. An-niyatu rupane siji niat ingda ghuslil wajhi ing dalem nalikane mbasuh wajah niku matan takribe furudul wudu'i sittatu asya'a an-niyatu inda ghuslil wajhi. Tong Fathul Qorib niki bab nerangaken fardunya wudu. Fardu niku perkara ingkang boten angsal dipun tilar, berarti babar blas ora lih kecuali ada uzur. Uzure niku berarti bukan uzur sing uzur sing biasa. Ngger kelalen wae tetep kemutan balik malih. Jadi fardu niku suatu yang harus dilakukan di dalam mengerjakan sesuatu hal. Fardu ngger syarat niku sedurunge, biasane ngger syarat niku sedurunge kaya wong manjing sekolah kan syaratnya wonten, syarat masuk sekolah niki. Langkau ketika fardu berarti termasuknya hampir sama kaya rukun niku. Fardu niku dan rukun niku hampir sama. Jadi mboten asal dipun tinggal bermamane tinggal secara sengaja, maka ibadahnya atau suatu amalane menjadi sia-sia. Secara syariatane mboten sah. Furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardunya wudu yang harus dilakukan ketika wudu itu ada 6. Ngger wonten syarae teng mriki an-niyatu ahaduha utawi nomor 1 iku an-niyatu niat. Pertama fardune wudu niku niat. Penjelasan niat teng kitab matan kan boten wonten. Berarti niat ya berarti niat, tapi nggak teng syarae wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Yang dimaksud niat niku sengaja melakukan perbuatan atau sengaja melakukan napa mawon dibarengi dengan perbuatan itu. Berarti sengaja menyengajakan apapun bersamaan dengan perbuatan itu sendiri niku arane niat. Dadi ngerti mriki qasdu syai'in iku najas wiji-wiji muktaronan hale dibarengi bi fi'lihi kelawan agawe syai'. Antara perbuatan dan memulai itu bersamaan. Niku arane niat. Langgar umpamane mboten bareng. Dadi niat tapi amalannya mboten sareng. Contohnya kayak misalkan engko pan mangan, niate engko pan mangan. Nah niku kan berarti antara niat dan makan sengaja niku belum terjadi. Niku arane asline dudu niat. Wa intaroko anhu sumia azman. Menawi memang tidak bersama, berarti mengakhirkan perbuatannya niku arane azam, rencana. Jadi walaupun hanya sekedar bahasa tapi ngerti masalah niat dalam hal ibadah niku ya kudu dingerteni. Tapi nggak cara wong ngomong-ngomongan biasa tak kan wajar. Jadi wajar-wajar mau nyong niate pan lunga.
padahal niku kan aslinya bukan niat tapi rencana ataupun azam. Yang dimaksud dengan niat adalah sengaja melakukan pekerjaan niku wau. Jadi sengaja dan pekerjaan itu bersama. Sumia diarani opo azman. Azam niku berarti ngger dikerikna. Watakunu lan ana niat ingdal khosli awali juz'in. Pertama wau kan fardune wudu yang pertama adalah niat. Wau sing diarani niat kan harus bareng perbuatan dan sengaja melakukan itu harus bersamaan. Di dalam bab wudu niat itu ingda khosli awali juz'in. Ketika membasuh wajah, memiliki malah keterangannya awali juz'in minal wajhi, yaitu niat yang dihitung dalam hal wudu niku ketika membasuh permulaan wajah. Terus panggonane niat niku bukan pada mulut tapi di dalam hati. Biasanya kan wudu niku niatnya kan nawaitul wudu'a li rafil hadatsil ashuri. Niku nggak secara teng sekolah dasar atau TK, madrasah niku kan memang niate usoli nawaitu wudu'a li rafil, niat ingsun banyu wudu ngilangaken hadas cilik niku hanya asline persiapan. Umpamane contone niku kaya wong pan balapan. Niku memang sunah niku kan wonten persiapan dulu. Misalkan badhe balapan niku kan berarti wonten aba-aba 1 2 3 niku baru jalan. Lah 1 2 ini kan belum termasuk perbuatan, berarti masih kategori mengingat. Yang sing diatung niku berarti ketika membasuh wajah niat niku di dalam hati. Ai muktaronatan tegese dibarengaken bidalikal juz'i la bijami'i wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Terus sing dimaksud bersamaan niku dengan wajah, membasuh wajah. Sing bersamaan napa ning niate. Dadi ning jero ati niat banyu wudu. Pas tangane njuput banyu ditempel maring wajah, ning jero hatine ni niat. Lha wonten cara niate. Ngger pas wudu niate niku mboten saged keri. Misalkan wis rampung wajah baru niat niki mboten angsal, utawa sebelum membasuh niat. Jadi kayak sing biasane nawaitu niku belum termasuk niat. Carane niat teng mriki fayanwi al mutawaddi indahus lima dzukira raf'a hadasin. Bagi orang yang berwudu berniat yaitu menghilangkan hadas. Au yanwi istibahahu, ataupun boleh niat dengan niat yang lain. Oh, contoh yang pertama boleh niatnya hanya mengucapkan niat menghilangkan hadas tanpa ada kata-kata wudu mboten napa-napa. Contoh tangan ngundut banyu terus ditempelna karo banyu teng wajah di dalam hati niat. Berarti sing krungu niku dewek-dewek, liyane ora krungu. Hati niku kan suara hati ora bisa krungu ning pinggire. Sing krungu ya dewek. Pas ketika mengambil air, tempelkan ke wajah di dalam hati, niat menghilangkan hadas. Niku cukup boleh. Berarti ora usah wudu. Saya niat wudu menghilangkan hadas karena Allah niku mboten usah dawa or masalah. Niki dipelajari hanya inti ataupun minimal. Pertama boleh niat hanya dengan mengucapkan raf'a hadasin, yaitu menghilangkan hadas. Bahasa di dalam hati itu bebas, Arab ya oleh, Jawa oleh, Indonesia oleh, Inggris oleh, tergantung wong. Ngger wong Indonesia ya Indonesia, ngger wong Arab ya wong Arab. Ketika wong Amerika ya niatnya nganggo bahasane dewek. Karena yang dihitung niku di dalam hati. Adapun melafatkan niat niku sunnah. Sunnah niku supaya mempersiapkan hati ketika membasuh wajah di dalam hati ada niat. Wow, contohnya yang boleh contoh niatnya yaitu
raf'a hadasin atau menghilangkan hadas. Au yanwiya istibahahu, atau boleh niat dengan cara niat supaya boleh melakukan sholat. Ini boleh. Ora sah ngomong ngilangi hadas tapi niat ben sholat oleh. Niku sudah sah. Utawa au yanwiya fardhol wudu, utawa niat wudu, niat melaksanakan fardunya wudu. Awil wudu'a fakot, atau hanya niat wudu. Berarti pas air menempel ke wajah yang pertama, di dalam hati niat wudu. Niku berarti arane niat wudu. Tapi ketika membasuh wajah tapi di dalam hati kosong, maka menurut pandangan syariat itu belum dikatakan niat. Berarti ketika orang wudu tidak mengungkapkan niat di dalam hati bersamaan dengan membasuh wajah, maka meninggalkan fardunya wudu. Berarti wudune menjadi batal ataupun tidak sah. Berarti perlu niat niku memang kayak hadis Kanjeng Nabi, innamal a'malu bin niat. Sah saya ngamal, suatu amalan apapun menjadi sempurna ataupun sah dengan adanya niat. Ketika tidak ada niat, ya berarti mboten sah. Pertama, niat ketika banyu wudu niku harus di dalam hati ketika bersamaan membasuh wajah, ora oleh sedurunge, ora oleh sakwise, tapi kudu pas bareng karo menempelkan air ke wajah. Fa illam yakul anil hadasi lam yasiha. Terus ketika ada orang wudu tidak mengungkapkan kata-kata hadas, maksudnya kata-kata hadas itu ketika niat sesuci, niatnya hanya sesuci, itu ya belum cukup. Berarti kalau memang mau sesuci ditambah sesuci dari hadas, atau kan menghilangkan hadas, atau niat wudu niku cukup, ataupun niat melaksanakan fardunya wudu. Tapi kalau niatnya hanya niat bersuci, tidak ada kata hadas, niku lam yasiha, belum cukup. Wa idzan nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyat wasyaraka ma'ahu niyatu tanadufin au tabarudin soha. Lah ketika sudah sah niatnya, jadi ana omongan wudu, ana omongan menghilangkan hadas, ana omongan wudu, intinya ada kata-kata wudu di dalam hati, maka selanjutnya ditaruh bahasa niat apapun boleh. Contohnya nyong niat wudu ben seger, itu boleh karena ada kata-kata wudu, karena minimal mengucapkan wudu. Atau niat menghilangkan hadas supaya adem, boleh ditambahi. Tapi yang lebih afdol seperti niat yang setelah dipelajari dalam madrasah, yaitu menghilangkan hadas lillahi ta'ala. Minimal minimal yang diucapkan adalah kata-kata wudu. Jadi niki ketika ngaji pelajaran ngeten iki diintrospeksi teng dhewek. Ketika wudu kira-kira dhewek niku wis niat apa ora? Niku diintrospeksi. Jadi ketika ada keterangan langsung diintrospeksi kepada diri sendiri. Jadi ketika memang banyak wudu niku teng jero atine ana niat apa ora? Lah belum ada niat, monggo dibeneraken, diperbaiki lagi supaya dalam masalah hal ibadah niku lebih sempurna, lebih meningkat kualitas ibadah. Soalnya ketika suatu ibadah niatnya tidak ada, maka nanti kelanjutannya niku nggih kurang bagus. Bedanya ya ketika wong pan niat belajar wis wong iku ora niat belajare sungkan. Pada bae wudune tanpa niat biasane akeh niku
sembrono wudune sak arepe tanpa dibaik-baikan ataupun nopo disempurnakan. Jadi asal-asalan, karena asalnya itu tidak ada niat. Makanya suatu hal ibadah apapun niku sah dan sempurna ketika ada niat. Jadi kuncinya pertama. Nanti tentang masalah sholat juga sama. Makanya ada sholat niku sing sembrono niku awal mulanya dari niat, karena dari awal itu tidak ada niat yang bersungguh-sungguh atau niat sing sempurna. Akhirnya ketika sholat, ketika wudhu niku sembrono. Jadi bagi pemula kayak piyambak ngeten iki, nggak pemula itu pertama diusahakan niat aja sampai ditinggal. Termasuk menjadi keabsahan suatu ibadah juga mempengaruhi kualitas ibadah. Ketika ditinggal dalam hal sing fardu, maka kan ibadah boten sah. Lah mangke ketika ibadah tidak sah, yaitu wudunya orang sah, otomatis merembet. Anjuk sholatnya orang sah, karena sholat tanpa wudu yang sempurna. Niki yang penting-penting dulu. Jadi fardu tidak boleh ditinggal. Yang pertama adalah niat di dalam hati ketika membasuh permulaan wajah. Minimal niat yang diucapkan di dalam hati adalah kata-kata wudu, ataupun boleh kata-kata menghilangkan hadas, ataupun boleh kata-kata supaya dapat atau supaya sah menjalankan sholat niku boleh, ataupun niat bersuci dari hadas niku cukup. Tapi selain itu tanpa menyebutkan kata wudu, menghilangkan hadas yang sudah tadi disebutkan, maka lam yasiha, jadi belum sah. Jadi diintrospeksi. Pertama niat, terus ghuslul wajhi temuriku wa masul rasi, terus wa ghuslul yadaini wa ghuslul wajhi. Lan nomor loro fardune wudu adalah membasuh wajah. Kadang saraya niku asani ghuslu jami'il wajhi. Yang kedua fardunya wudu yang tidak boleh ditinggal. Berarti kalau ditinggal dari 6 itu akan membatalkan wudu atau wudu menjadi tidak sah. Yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Nah, wajah itu batasnya pundi mawon, dan ini keterangannya wahadduhu, batas-batas dari wajah adalah tulan mabaina mana biti sya'ri roksi ghaliban. Batas wajah berarti panjang, berarti dari atas niku adalah tempat tumbuh rambut. Niki berarti wajah, berarti rambut pertama tumbuh teng pundi, bukan rambut batuk tapi rambut kepala pertama tumbuh pada umumnya. Kan kadang ana wong sing sirahe niku botak secuil dhuwur ya kan ada, cuman berarti wongnya orang umum. Tapi yang dihitung umum itu ya sing umum standar. Mungkin ya ada manusia yang kepala rambutnya lebih ke atas, tapi kan jarang. Tapi yang dihitung adalah yang standar umum. Gambaran umum ini mayoritas kebanyakan. Berarti nggih rambut dhuwur. Terus wa akhiril lahyaini mandap, berarti niki lahyaini niku berarti uang loro niki antara niki tawa bodek tapi beriki sampai batas tulang antara 2 geraham niki sing nganggo ngunyah sing mangap niki batas atas ke bawah niki wajah. Terus alladzani yang butuh alihi mal asnan, maksudnya niki pertama tukul ini kan katon dibaca kan katon balung nih kan, niki berarti batas dari wajah. Niki kan wonten tekukan tengkorak, berarti kan wonten tekukan, niki berarti batas sewa wajah. Terus sufla utawa fi dafni wa muakhiruhuma fil udunain wahdahu ardun ma bainal udunain. Apa yang alal wajhi syakrun hafifun au kasifun, berarti
wajah niku wau rambut, buri niku niki pinggir niki berarti niki apa arane sing nganggo mangap lah arane apa bahasa Indonesiane lah. Intine itu mriki ngandhap niki berarti janggut. Garis. Jadi ketika wong banyu wudu kok dibasuh patuke ora rata, berarti sampai semenetok misalkan mriki garing, maka belum dihitung melakukan fardu yang kedua yaitu membasuh wajah. Jadi kudu bener-bener sing alon-alon lah, mboten usah tergesa-gesa supaya wudune sempurna. Soalnya pengaruhnya ketika wudhu mboten sempurna akhirnya kan menjadikan wudhu tidak sah. Nah, terus ada permasalahan. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun au kashifun. Terus ketika berarti misalkan wajah niku ana rambute, berarti duwe jenggot, duwe godek ataupun rambut intinya di wajah kumis yang ringan ataupun apa namanya bahasa Indonesiane lebat, wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu wa amal lihyatar rajulil kasyifatu bi alam yaral mukhatib basyaratiha min halalihima fayakfi husnu dhahiriha. Ketika wong mempunyai rambut berarti kumis kan delemen atau godeke kan delemen. Niku ada dua. Pertama, jika memang hanya apa renggang apa arane bahasa Indonesianya nopo? Arang, bahasa Indonesianya arang apa? Arang. Jarang-jarang. Ya berarti jarang. Tipis lah, rambutnya tipis. Niku maka harus sampai kulit. Tapi rambutnya niku kandel. Rambutnya kandel berarti nopo? Lebat. Maka tidak usah sampai kulit, cukup lah batas lebat ataupun lebat ataupun nopo tipis. Niku batasnya ngeten, ketika orang berhadapan di depan dideleng kulitnya katon apa ora, nggal kulitnya wong ora katon ketutup di rambut berarti itu kategori lebat. Maka ketika orang lebat seperti itu maka ya ora kudu sampai jerone tapi sunai di selap-selane kan angel, tapi tetap caranya diselap-selani walaupun tidak kena kulit semua itu tidak apa-apa. Tapi ketika dilihat tipis jarang, berarti tipis jarang itu dilihat dari depan katon kulitnya berarti itu kategori tipis, maka harus sempurna kulit terbasuh semua. Niku untuk laki-laki lah. Terus untuk perempuan bokan ana wong wadon kumise kandelemen bokan niku ta. Fayajibu isolul ma. Ngger wong wadon kulite rambutnya kandel misalkan brewok atau apa, maka wajib sampai kulit karena hal itu adalah hal yang sangat langka. Terus perbedaan antara ghuslun dan mashun. Nanti ada kata-kata ghuslun yaitu membasuh, ada kata-kata mashu. Masun niku mengusap, basuh niku berarti banyune mili, ngusap niku setel stok niku arane ngusap. Lah sing kedua ini adalah rukun wudu yaitu membasuh wajah. Berarti kata-kata membasuh airnya harus mengalir. Mengalir niku ora kudu akeh nemen. Misal contoh banyu wudu nganggo gelas aqua niku cukup mawon. Ketika memang keadaan darurat tidak ada air, satu botol cukup, ditaruh di tangan sampai air menggenang berarti sudah kata-kata ghuslun, basuh. Terus ditempelkan, jangan diangkat sampai benar-benar rata. Tapi nggak secul tempel diangkat ya mboten barang. Jadi harus rata dulu, tangan jangan diangkat, batas wajah di atas tumbuh rambut, di samping niki arane opo sih tempat untuk bawah niku janggut. Wis rata baru niku dikatakan membasuh wajah. Terus yang nomor 3 teng mriku wa ghuslul yadaini. Lan sing nomor 3 mbasuh tangan loro ilal mirfaqo ini
tumeka maring sikut loro. Terus fardu yang ketiga dalam fardunya wudu ataupun yang harus dilakukan ketika wudu, harus membasuh kedua tangan sampai siku. Fa illam yakun lahu mirfaqoni, lah umpamane ana wong orang duwe siku. Berarti orang duwe siku, ya berarti kira-kira misalkan tangannya patah niku, misalkan ada segini. Jadi misalkan kira-kira sing patah di atas siku. Niku ketika wudu mboten usah mboten napa-napa, tapi untuk berhati-hati dalam kitab yang lain niku dibasuh sak anane. Karena aslinya batasnya sampai siku. Kecuali sing tugel semriki ya berarti niki sampai mriki. Intine siku. Kira-kira. Dadi niku hanya kira-kira. Fayajibu ghuslu ma'alal yadaini min sya'rin wasil'atin. Juga termasuk yang harus dibasuh ketika membasuh kedua tangan adalah sesuatu hal yang ada pada tangan. Contohnya rambut sing ketel ya harus dibasuh sampai kulitnya. Kuku harus dibasuh sampai sela-sela kuku. Jadi misalkan kok ada orang pakai kuku sambungan, kuku pasangan, berarti otomatis kan pakai lem terus ditempel. Niku untuk wudu niku tidak sah karena menghalang-halangi air masuk. Yang kedua, ketika memakai kitek yang dengan bahan minyak, niku mboten asal harus dihilangkan. Dan kotoran kuku pun, ketika kotoran yang ada pada kuku niku padat, sekiranya air tidak meresap, maka harus dibersihkan. Tapi ketika memang hitam tapi yakin itu meresap dan tidak najis, maka tidak dihilangkan tidak masalah. Tapi kan akhirnya dipandang kurang nyaman karena kukunya hitam. Terus alih-alih jika memang ketat, maka harus diputar supaya air merata dalam bagian anggota wudu. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Terus yang nomor 4 yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggal ketika melaksanakan wudu niku wa mashu ba'di roksi, ngusap sebagiane kepala. Ngusap sebagian kepala. Angger zaman dulu ketika madrasah, ketika nulis karena bocah cilik rambut, padahal yang dimaksud bukan hanya rambut, tapi intinya itu sebagian dari kepala. Soalnya enggak wong ngomong rambut melasi sing botak, wong ora duwe rambut kepimen, karena wong botak kena rambutnya. Jadi yang dihitung adalah sebagian. Lah niki mashu, ngger wajah ghuslu, tangan ghuslu, terus ngger sebagian kepala itu mashu. Kata-kata mashu berarti mengusap. Min zakarin au unsa, memiliki au masubati sya'rin fi haddi roksi, walaupun hanya sekedar mengusap rambut pada bagian kepala, berarti boleh dari bagian manapun. Misalkan peci terus sampai batas rambut sudah terlihat untuk membasuh wajah, terus untuk mengusap rambut niku cukup dengan yang di samping, di belakang niku boleh. Ambil sedikit air, tempelkan, boleh. Hanya satu pakai telunjuk, bukan masalah. Cuman pahalanya berbeda kalau orang yang menyempurnakan kesunahan. Tapi untuk batas minimal, intinya mengusap sebagian dari kepala, berarti kepala, entah posisi yang dimanapun itu terserah, itu untuk batas minimal. Tapi untuk batas kesunahannya lagi belum dapat, karena sunai yang beriki bal yajuzu bi khirqatin wa hidiha walau ghusla rasul batin wa masjidha zawlu wa yadahil walaupun wong niku ngusap karo tangan. Contoh misalkan nganggo sorban udeng-udeng terus wonten napa namine buntute lebihan bahan celupkan air terus diusapkan, ataupun pakai kuas
boten masalah. Jadi yang disyaratkan tidak harus menggunakan tangan. Jadi pakai nopo mawon angsal, tapi itu hanya batas minimal, bukan batas kesempurnaan. Tapi kalau batas kesempurnaan itu ambil air sekiranya basah semua, tidak harus mengalir, intinya basah, tangan sudah basah, terus jempol tempelkan. Terus jadi misalkan niki tentok muka pun lali niki sunah. Jadi supaya menghasilkan sunahan ya kabeh ben oleh pahalanya berbeda-beda. Soalnya dalam hal ibadah ketika lebih sempurna maka nilai ibadahnya berbeda-beda. Untuk kategori sah walaupun hanya sebagian dari rambut, tapi kalau untuk pahala dan kesempurnaan ya lebih beda. Tapi mengetahui batas minimal supaya menentukan sah tidaknya secara syariat. Niku sing nomor 4 adalah mengusap sebagian dari kepala. Terus sing nomor 5 ghuslul rijlaini. Iku mbasuh sikil loro ilal ka'baini maring tumeka polok loro. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai batasnya mata kaki. Batasnya mata kaki ya termasuk semua hal yang ada tumbuh pada kaki, rambutnya misalkan, kuku juga harus. Ketika kuku memakai kitek ataupun ada semacam hal yang menghalangi masuknya air, maka boten angsal, harus dihilangkan terlebih dahulu. Sing kathah niku kaum wanita, kaum manusia kathah, karena dari ujung sampai ke bawah celana skincare kabeh. Singgo hembodinan, turung wajah dempulan iki akeh. Jadi sebelum melaksanakan wudu, alangkah baiknya menghilangkan dulu semua. Alangkah baiknya, boleh tidak dihilangkan asalkan ketika membasuh wajah, tangan itu benar-benar sudah hilang minyak kabeh. Kuatire ketika wudu, bareng wudu bahan yang dasar minyak ya, kalau bedak sing ada minyak sih nggak masalah meresap, tapi yang ada minyaknya misalkan dempulannya kan dilemun sampai kena banyu be apa maning skincare saiki kan anti air, ketika ditetesin air mengalir jadi kayak anak minyaknya, maka harus dihilangkan dulu seperti yang body. Jadi alangkah baiknya sebelum wudu itu menghilangkan sesuatu yang memang nantinya menghalangi air, khususnya wong wadon karo wong lanang yang jarang sing hembodinan karo dempulan, termasuk lipstik apa kayak sing berminyak sing hilang-hilang otomatis tidak kena air, maka harus dihilangkan dulu. Niku alangkah baiknya, karena khawatirnya berbahan dasar minyak yang mencegah air masuk terkena kulit, bukan masuk pori-pori, intinya kulit basah kan bisa dibedakan. Contohnya wis coba cara ngetesnya, ambil bedak wong wadon dicukut, tempel mriki digosok ning tangan terus disiram banyu, kira-kira air menggenang apa langsung turun berarti kan berbahan dasar minyak. Maka itu harus berhati-hati dan harus ya lebih disempurnakan lagi, karena termasuk sing fardhu itu tidak boleh ditinggal kalau ingin secara syariat, secara syar'i wudune sah. Niku sing nomor 5 adalah membasuh kedua kaki. Terus sing nomor 6 at-tartibu. Yang nomor 6 niku tertib. Tertib niku mendahulukan urutan yang pertama. Berarti sing urutan fardu ya, urutan fardu ini kan wau pertama adalah niat bersamaan dengan wajah 1, 2, terus kedua tangan ya tetap dimulai dari anggota yang kanan semua, kanan 3 kali, kiri 3 kali, bukan kanan kiri bukan ya sah. Untuk masalah sah sih sah. Contoh banyu itu sing akeh kan satu ya itu kategori sah, tidak membatalkan wudu sah, tapi untuk kesunahan tidak
dapat. Pengen dapat ya telu, satu dulu tiga, selesai. Satu dulu tiga, kuping sama semua intinya yang anggota kanan kiri didahulukan yang kanan 3 kali 3 kali. Itu untuk kategori sunnah dan tidaknya. Tapi untuk masalah sah kanan kiri pun tidak masalah. Tapi kan alangkah baiknya ketika ibadah itu yang sempurna. Karena termasuknya hadis yang menerangkan bagi orang yang wudunya sempurna, man tawaddoa wa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadi. Barang siapa yang melakukan ibadah wudu dan membaik atau memperbaiki, atau nopo sih bahasa Indonesia angel bahasa Indonesia, pokoknya sapane wong sing banyu wudu terus ngapik-ngapik wudune disempurnakan, hati-hati, maka kotoran yaitu dosa-dosa kesalahan niku akan ikut rontok min jasadi hatta tahruja min tahtal atfari, sampai pucuknya kuku pada netes. Yang berbanyu itu kan pada netes be satetes-tetesnya semua kesalahan niku ikut hilang. Niku hanya wudu durung sholat. Tadi teman-teman ketika dinain apa namanya suatu ibadah yang ganjarannya gede kok ora dilakoni kaman-eman, berbahas kesalahan tau rasa dihitung kakean kesalahan wong setiap hari wong ke panggonane salah pan apik ya kayak apa tapi tetap dihitung salah, walaupun ki ngaji ki bener tapi tidak lepas ya tetap ana salah karena memang manusia itu tempatnya salah. Walaupun sholat kelihatannya adalah hal yang baik, menolong orang itu adalah hal yang baik. Contohnya anak wong angkutan, anak wong lagi melaku dewek nggawe mobil pribadi, niatnya niku nulung main tumpangan, tapi jare angkote penumpangnya nyong hilang karena dicukuting. Nah, jenengan itu jadi kelihatannya baik tapi sebaik-baiknya manusia pasti ada kesalahan. Jadi untuk melebur kesalahan itu maka teruslah berbuat baik dalam hal apapun. Jadi karena setiap perbuatan baik itu melebur suatu kesalahan. Contohnya ya ini wudu adalah hal yang baik, positif. Ketika wudu maka akan melebur kesalahan. Jadi selalu diikuti salah apik dengan harapan besok mati niku pas teng apik aja pas ning ora apik. Jadi berharapnya niku mawon. Karena pan ora salah ora bisa. Semua orang pasti salah. Bedane bagaimana kita mengikuti kesalahan itu dengan kebaikan walaupun hanya kebaikan yang sangat kecil. Seperti contohnya wudu niku sunnah ketika tidak untuk sholat sunnah lah, ketika wudu kan akhirnya merontokkan semua kesalahan. Selain wajah jadi bersih, tangan bersih, juga menghilangkan semua kesalahan ikut rontok. Kesalahan sing memang tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, tapi nggak karena urusannya karo manusia ya kudu njaluk mangapura karo manusia nih nggak ora ya ora bisa. Misalkan nyolong duit A nggak hurung jaluk ngapura karo sing duit ya ora bisa, penting ngapura ting Gusti Allah. Ketika ada hak Adam maka harus selesaikan dulu hak Adam, baru nanti Allah Ta'ala juga akan mengampuni. Walaupun Allah Ta'ala Maha Pengampun, tapi ketika ada urusan dengan manusia tapi tidak mau meminta maaf, maka Allah pun tidak akan memaafkan karena ada hak Adam yang harus dipenuhi. Dan itu wau berarti fardu wudu 6. Lah berarti ketika dewek banyu wudu kan ana sing sak liyane 6. Sak liyane 6. Berarti sing ora dihitung 6 napa? Cuci tangan. Niki tidak termasuk fardu. Boleh cuci, boleh tidak. Tapi karena memang ada najis ya harus dicuci. Yang kedua melafadzkan nawaitu wudu'a dengan ucapan itu sunnah, boleh dilakukan boleh tidak, tapi niat di dalam hati maka harus dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah. Terus berkumur niku sunnah, tapi kan ketika
dalam bab siwak yang kemarin, ketika tidak merasa nanti akan memberatkan umat, Nabi Muhammad itu akan memerintahkan untuk bersiwak. Berarti sangat penting, jadi jangan sampai ditinggal. Terus menghisap air hidung, bukan hidung. Jadi kadang guru bocah cilik-cilik niku guru bayi wudu berkemu irungnya ditempel apa? Banyu niku bukan, yang dihitung niku bukan hidung, tapi menghirup air ke hidung. Ya rada perih tapi kan aja kenemen tahu terus tok namanya. Ketika ambil wudu air kemu sekalian karo hidung sedot secuil nggo bersih upil-upil sing ana. Berarti niku terus membasuh telinga niki. Ngusap telinga dudu basuh, ngusap telinga. Cara ngusap telinga ya berarti masukkan niki. Apa ya jari apa ya? Telunjuk. Ya, telunjuk. Tempelnya masuk ke lubang, terus jempol belakang telinga. Terus ditarik ke atas, sing niki muteri niki. Muteri napa namanya? Lekukan telinga. Niku 1 2 3 1 biasanya bareng ya untuk sah saja. Jadi ya tergantung yang melaksanakan ingin lebih nilainya bagus. Jadi secara rapotnya malaikat itu ya rapot si A wudune sunai dilakoni ya nilainya lebih baik untuk sah tapi untuk nilai ibadahnya berbeda. 6 tidak boleh ditinggal, terutama dalam masalah niat dan batas-batasan basuhan. Ngger wudu netok wis sembrono. Rata-rata ketika sholat juga ikut sembrono. Pokoke awal niku ketika awal sembrono, tengah akhir niku apa biasane? Hukum adat niku apa biasane? Ketika biasane sembrono dilalai akeh ibadah juga sembrono. Apa maning ketika masalah niat niku mboten wonten. Masalah niat ini berarti sembrono. Jadi ketika pan wudu, pan sholat, niku langkah niat di dalam hati. Akhirnya wudune sakarepe dhewek, sholatnya sakarepe dhewek. Lah niku kan eman-eman suatu hal yang ibadah yang menjadi rutinitas. Apa maning wudu sholat niku pengaruh. Jadi kayak kan batas-batas wudu kan wau ketika nopo wajah niki bawah, ketika niki sikut yen saged ketika melakukan wudu jangan cuman satu batas tok, lebihkan karena kuatire kurang secuil ya berarti kurang suka diluwihi karena keterangan qaidah ma yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ketika perkara wajib yang tidak sempurna hanya dengan perkara tersebut maka hukumnya wajib. Jadi batas niku aja ngepres diluwihi berarti enggak niki diluwihi anjo buri. Jadi banyu itu niki ditempelan niki jempole nganggo ngusap ngisore janggut, piye kuping ngisore janggut. Tangan ya pedope aja ngepas sikut diluwihi, sikil ya aja ngepas mata kaki tapi diluwihi. Tujuannya supaya untuk berhati-hati karena ada kaidah fikih malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ketika barang wajib yang tidak sempurna kecuali dengan terpenuhnya batas-batas itu maka hukumnya menjadi wajib. Pun ini ganggu niki pun cukup mangke kelanjutannya tetap Fathul Qoribin mawon sampai khatam, rubah-rubah khatam ganti lintan supaya nyambung. Terus tetap gawa catatan jangan ketika anak pelajaran orang dicatat tuh kelalen ya gar lamun syukur-syukur orang secatat tapi sendiri kita bisa nerang. Jadi ketika anak tambahan dicatat soalnya catatan itu seperti hewan buruan kan. Hewan buruan itu ketika wis diperoleh tanpa dikurung ataupun tanpa ditali maka akan lepas. Jadi koyit suyudaka, jadi cakel taleni buruane. Wisori nyakel kesal-kesal ilmu itu bagaikan hewan buron. Wis kecekel tapi ora dikurung, ora ditali ya hilang. Tali itu seperti catatan.
ketika kelalen bisa dibuka.